Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu orang tua, wali murid santri, seterusnya kakak-kakak alumni, kawan alumni, adik-adik alumni yang berada di seluruh Indonesia atau di tanah air kita ini. Kami atas nama pengurus Yayasan Tarbiyah Islamiyah Syekh Haji Muhtar Agung dalam kesempatan ini akan memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Padang. Bagaimana sebelumnya terkait dengan pemberitaan yang disampaikan kepada publik, yaitu dari kabar sumber net yang isinya atau pokok pikirannya adalah tampak yayasan main pecat guru pewaris pendiri 600 wali santri MTI Kolakong berpanjang resah. Kemudian terkait dengan video yang ditayangkan oleh pembicara saudara IRL, tampak main pecat guru Yayasan MTI Kota Panjang. Dari kedua media sosial ini, kami yakin Bapak dan Ibu, saudara kami, terutama para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia ini, itu juga merasa gundah, apalagi terlambatnya klarifikasi terhadap pemberitaan ini. Terlambat memang kita terlambat klarifikasi, namun demikian kita bukanlah terlambatan atau diam itu menyatakan setuju terhadap apa pemberitaan mereka. Dapat kami dari yayasan menjelaskan terhadap pemberitaan ini agar masyarakat umum, publik mengetahui apa yang sebenarnya. Jadi dari pemberitaan itu kita lihat yayasan sangat tersudut sekali. Yayasan mendapat kartu merah karena pemberitaan hanya satu pihak. Iyalah, itulah jadinya kalau hanya satu pihak, tentu tidak dapat kita ambil kesimpulan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tetap mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sesuai dengan keputusan rapat bersama pengurus yayasan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas beserta perangkat negari, Niniak Mama, Kampet Suku, Negeri Kota Panjang Pasi, pada tanggal 20 Mei yang lalu, diputuskanlah di situ bahwa saudara IRL ini sudah diberhentikan dari semua kegiatan di sekolah. Baik ia itu sebagai tenaga guru maupun kegiatan lain seperti pembina juga sudah sebelumnya telah diberhentikan oleh negara. Tujuannya tidak lain adalah untuk tetapnya sekolah TNI berjalan dengan baik dan lancar. Nah, inilah harapan-harapan kita dan menjadi kita maklum terhadap keputusan itu. Dan terhadap keputusan ini mereka IRL tidak menerima dan hanya dapat meninggalkan sekolah kalau sudah ada keputusan pengadilan tentang tidak sahnya dia di sekolah. Yang pertama terkait dengan kebijakan yayasan, ya arogan dan semena-mena memberhentikan, memecat guru yayasan. Dapat kami jelaskan, 5 orang dari guru-guru kita itu 4 diantaranya bukanlah dipecat, tapi dipindah tugaskan dari guru sanawiyah pada guru aliyah dalam lingkup yayasan juga. Jadi ini merupakan pembohongan publik. Tidak ada kita memecat, hanya pemindahan dari sanawiyah, guru sanawiyah sebelumnya kita jadikan ke aliyah. Itu sudah dapat kita maklumi bersama. Yang kedua terkait dengan adanya kejadian perebutan keuangan antara bendara umum yayasan dengan bendara penerima sekolah. Dapat kami luruskan dan dapat kami informasikan kepada khalayak ramai ke publik bahwa antara bendara umum yayasan dengan bendara penerima sekolah tidak ada masalah pribadi yang selama ini antara keduanya hanya hubungan tetap berhubungan harmonis. Kalaulah bendara umum yayasan tidak dapat datang ke sekolah untuk menyatakan mengambil atau mengambil uang dari bendara penerima, maka bendara penerima menelepon atau mendatangi ke rumah dari bendara sekolah, bendara umum sekolah. Disaling komunikasi yang baik selama ini. Jadi tidak mungkin terjadi perebutan antara bendara umum sekolah dengan bendara. Maka diputar baliklah fakta terjadi perebutan antara bendara umum dengan bendara sekolah. Apa yang mereka buat? Jadi dalam konstruksi ulang dilakukanlah oleh bendara umum sekolah ini di hadapan penyidik bagaimana kejadian sebenarnya. Nah, maka disitulah setelah ia mengambil uang dari bendara penerima,
datang pihak ketiga dari belakang merebut uang. Apa gunanya direbut? Ya itulah perlu kita jelaskan. Jadi masalah ini sudah sampai di pihak yang berwajib dan belum dihentikan. Jadi dalam pemberitaannya sudah dihentikan karena kita sekarang masih membutuhkan alat bukti lain, diantaranya juga saksi. Saksi yang selama ini hanya satu pihak dan jelas-jelas yang memutarbalikkan fakta sebenarnya. Bukan mereka itu yang merebut, padahal ada datang dari belakang. Inilah yang terjadi, yang diputarbalikkan fakta. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pemikiran kita bersama bagaimana sebetulnya yang terjadi terhadap keuangan sekolah ini yang kita mari bersama. Mungkin itu pendapat kami jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Sedangkan mengenai yang lain juga akan diberikan oleh Dewan Pembina. Apakah itu menyangkut dengan pewaris dan sebagainya, itu kita harus mematuhi undang-undang yayasan, undang-undang wakaf, dan mengetahui tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum waris itu sendiri. Terkait dengan hasil keputusan rapat wali murid tanggal 23 di minggu yang lalu, dapat kami jelaskan perlu kita hati-hati dalam menyikapi hal ini. Orang tua wali murid yang hadir waktu itu dan juga kita lihat masih ada yang tidak sependapat dengan hasil itu dapat kita buktikan mana mereka menandatangani hasil penerapan tapi tidak tahu apa isinya. Kalau kami tahu isinya ini, maka kami sebetulnya tidak akan menandatangani. Inilah di antara wali murid yang kita temui dan ada buktinya dan orang tersebut bisa kita hadirkan di waktu yang ditentukan nanti. Bapak dan Ibu orang tua wali murid santri yang kami cintai, proses kita ada menyangkut dengan situasi sekolah kami dan tetap kita usahakan solusi yang terbaik untuk majelis. Jadi tidak ada kita berniat anak-anak kita berlantar, tentu saja tetap kita berusaha dan kita akan lanjutkan masalah ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan janganlah cemas Bapak dan Ibu bahwa sekolah kita ini akan mundur, tapi kita tetap mempertahankan untuk anak-anak kita tetap belajar dengan sukses dan mendapatkan ilmu yang baik dan diawasi oleh pengawas dan juga oleh yayasan. Akhirnya kepada Bapak dan Ibu orang tua wali murid dan juga kepada Bapak-bapak saudara kami para alumni, kami mohonkan doanya agar sekolah kita ini tetap berjalan dengan baik, terhindar dari permusuhan-permusuhan dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak lancar. Itu kita ingat bersama. Dan juga kami sangat memohon bantuan bagaimana solusi dan upaya terbaik, pemikiran-pemikiran terbaik dari kita semua, sehingga tidak ada usul yang selesai, tidak ada kuaruh dan tajamnya. Mudah-mudahan kita tetap bersatu untuk memajukan sekolah kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan menjadi balung dan memberikan masukan terhadap sekolah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.